Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama menelusuri kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Hari ini kita akan mengangkat kisah yang penuh keteladanan dan keberanian, kisah tentang seorang wanita mulia yang lebih memilih kematian dalam iman daripada hidup dalam kekufuran. Dialah Siti Mashittah, penyisir rambut putri Fir'aun yang syahid karena keimanannya. Siti Mashittah adalah seorang wanita biasa yang bekerja di istana Fir'aun, penguasa Mesir yang kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Meski hidup di tengah kekuasaan besar dan kekejaman yang luar biasa, Siti Mashittah tetap menjaga keimanannya kepada Allah. Dalam diam, ia menyembunyikan keyakinannya agar tidak diketahui oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Ia menyadari bahwa mengungkapkan keimanannya berarti mengundang kematian. Sebagai seorang penyisir rambut putri Fir'aun, Siti Mashittah dikenal sebagai sosok yang lembut, penyabar, dan penuh kasih sayang. Namun, di balik kelembutannya, tersimpan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Ia mengajarkan nilai-nilai tauhid secara tersembunyi kepada anak-anaknya, menanamkan rasa cinta kepada Allah di tengah tekanan kekuasaan yang menyesatkan. Kesehariannya yang sederhana tak membuatnya lengah dalam beribadah. Ia tahu bahwa harta dan kekuasaan dunia tak bisa menandingi kenikmatan iman. Diam-diam, ia berdoa agar bisa tetap istiqomah dan tidak tergoda oleh kemewahan istana. Ia sadar bahwa ujian pasti akan datang, dan ia harus siap menanggungnya demi cinta kepada Rabb-Nya. Kisah Siti Mashittah menjadi pengingat bahwa kekuatan iman tak memandang status. Seorang pelayan biasa pun bisa menjadi pejuang akidah yang luar biasa. Disinilah awal kisah perjuangan dan pengorbanan seorang wanita salehah yang akan dikenang sepanjang zaman. Suatu hari, saat sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tanpa sengaja sisir yang ia gunakan terjatuh. Ketika mengambilnya, ia mengucapkan, "Bismillah." Sang putri yang mendengarnya menjadi terkejut dan bertanya, "Apakah engkau menyebut nama ayahku?" Siti Mashittah dengan tenang menjawab, "Bukan, aku menyebut nama Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan ayahmu, Allah." Ucapan itu menjadi awal dari cobaan besar bagi Siti Mashittah. Sang putri segera melaporkan kepada Fir'aun bahwa pelayan mereka ternyata menyembah Tuhan lain. Fir'aun yang murka langsung memerintahkan agar Siti Mashittah dihadapkan kepadanya. Tanpa ragu, wanita salehah ini menyatakan keimanannya di hadapan penguasa zalim itu. Fir'aun yang tak terbiasa ditentang menjadi sangat marah. Ia mencoba membujuk, mengancam, bahkan menyiksa Siti Mashittah agar mengingkari Allah dan mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Namun, wanita mulia itu tetap teguh. Meski nyawanya menjadi taruhan, ketegaran Siti Mashittah membuat Fir'aun merencanakan hukuman yang sangat keji. Ia memerintahkan untuk menyiapkan kuali besar yang berisi minyak mendidih. Di hadapan kuali itu, Fir'aun mengancam akan melemparkan Siti Mashittah dan keluarganya ke dalamnya jika ia tidak mau meninggalkan imannya. Namun, iman Siti Mashittah justru semakin kuat, menunjukkan bahwa keyakinan kepada Allah tak bisa dibeli dengan rasa takut. Siti Mashittah menyaksikan anak-anaknya satu persatu dilempar ke dalam minyak panas. Hati seorang ibu tentu hancur melihat penderitaan anak-anaknya, namun keimanannya lebih besar dari perasaannya. Ia menatap setiap kejadian itu dengan air mata dan doa, memohon agar Allah memberikan kekuatan pada keluarganya. Ketika tiba giliran anak terakhir yang masih bayi, hatinya sempat ragu. Namun keajaiban terjadi. Bayi itu, dengan izin Allah, berbicara dan berkata, "Wahai ibuku, janganlah engkau ragu, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Kata-kata itu menjadi penguat terakhir bagi Siti Mashittah untuk tetap istiqomah dalam imannya. Setelah seluruh keluarganya wafat dalam kesyahidan, kini giliran dirinya yang akan dimasukkan ke dalam kuali panas. Tapi wajahnya tetap berseri, penuh keyakinan, dan hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Ia tahu, kematian ini bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan abadi bersama Allah. Siti Mashittah pun akhirnya syahid, menyusul keluarganya di surga. Aroma tubuhnya yang harum bahkan bisa tercium oleh Rasulullah saat Isra Miraj, menandakan betapa mulia kedudukannya di sisi Allah. Kisah ini diriwayatkan dalam hadis dan menjadi pengingat bahwa keimanan yang sejati pasti dibalas dengan kemuliaan yang abadi. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa ketika beliau melakukan perjalanan Isra Miraj, beliau mencium aroma wangi yang sangat harum dari arah surga. Ketika beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wangi apa ini?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah wangi dari makam Siti Mashittah dan anak-anaknya yang disiksa oleh Fir'aun karena mempertahankan keimanan mereka." Subhanallah, betapa luar biasanya kedudukan seorang hamba di sisi Allah ketika ia mempertahankan tauhid dan kesetiaannya hanya kepada Allah. Kisah Siti Mashittah ini bukan hanya menjadi kisah tragis, tetapi menjadi kisah kemenangan iman. Keharuman itu bukan hanya wangi dari tubuhnya, tetapi wangi dari kesucian jiwa yang memilih akhirat daripada dunia. Kisah ini juga menjadi bukti nyata bahwa kematian seorang mukmin yang syahid bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari kemuliaan. Siti Mashittah bukan seorang ratu, bukan juga bangsawan, tetapi ia diabadikan oleh Rasulullah karena imannya yang kokoh, melebihi kekuasaan dan harta. Kisahnya hingga kini terus menginspirasi para wanita dan laki-laki muslim untuk menjaga keimanan dalam kondisi apapun. Dari istana Fir'aun yang penuh kekejaman, Allah mengangkat seorang pelayan menjadi tokoh yang harum dalam sejarah langit. Ini adalah bukti bahwa kedudukan di sisi Allah tidak diukur dari jabatan, melainkan dari iman. Dalam sejarah dakwah Islam, kisah Siti Mashittah sering dikisahkan oleh para dai, guru, dan ulama kepada murid-murid mereka sebagai contoh keteguhan akidah. Bahkan dalam kisah-kisah perjuangan umat Islam di masa penjajahan, nama Siti Mashittah kerap disebut sebagai simbol perlawanan tanpa senjata, namun dengan iman yang tajam.
Ia menjadi teladan dalam keluarga muslim, khususnya bagi para wanita. Di tengah zaman yang penuh fitnah dan ujian terhadap agama, kisah Siti Mashittah kembali menjadi pengingat bahwa Allah pasti mencatat pengorbanan setiap hambanya, meskipun itu tak dilihat manusia. Banyak buku sejarah dan tafsir hadis yang menyebutkan tentang kisah Siti Mashittah sebagai salah satu dari 5 wanita paling mulia di surga, bersama Maryam binti Imran, Asia istri Fir'aun, Khadijah binti Huwailid, dan Fatimah Az-Zahra, maka tidak heran jika namanya selalu hadir dalam kisah-kisah keimanan yang menggugah hati. Di era modern ini, ketika iman banyak diuji oleh dunia digital, hedonisme, dan tekanan sosial, kisah Siti Mashittah hadir sebagai obor. Ia mengingatkan kita untuk terus menjaga akidah, untuk berani berkata benar, dan tidak tunduk kepada kebatilan, meskipun sendirian. Kisah Siti Mashittah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang keteguhan iman di tengah tekanan hidup. Ia menunjukkan bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar dari rasa takut pada manusia. Kedua, tentang peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak agar tetap taat kepada agama, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun. Pelajaran ketiga adalah tentang keberanian. Siti Mashittah tidak takut kehilangan dunia demi akhirat. Ia tidak silau oleh gemerlap istana Fir'aun karena hatinya sudah dipenuhi cahaya iman. Kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan yakin kepadanya. Sahabat Al-Maghfirah Channel, marilah kita ambil teladan dari Siti Mashittah dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang kuat dalam iman, berani dalam kebenaran, dan sabar dalam ujian. Semoga kisah ini menjadi pelembut hati, penguat langkah, dan penambah kecintaan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Dan pastinya, subscribe Al-Maghfirah Channel untuk terus mendapatkan konten-konten Islami penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.